Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, kelas 12 Tata Boga 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 7 dan bab 8 pendidikan agama Islam. Untuk bab 7 pendidikan agama Islam menerangkan indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, di sini menjelaskan tentang arti pernikahan. Pernikahan menurut bahasa adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalinkan ikatan suami istri. Untuk secara istilah yaitu berarti akad yang dihalalkan dari laki-laki untuk perempuan menjadi satu ikatan yang mahram. Nah, tujuan pernikahan diantaranya untuk memenuhi keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketiga, untuk membentengi akhlak agar tidak ada terjadi perzinaan. Keempat, ada mendapatkan keturunan yang tentunya soleh dan soleha. Nah, dalam hukumnya pernikahan umumnya yaitu wajib bagi yang mampu, dalam artian mampu dalam keadaan material, keadaan fisik maupun batin, agar di pertengahan nanti tidak ada timbul perceraian, karena perceraian merupakan sesuatu hal yang dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk pernikahan ini mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi yaitu ada dua, diantaranya mahram muabbad, yaitu mahram yang selama-lamanya tidak boleh dinikahkan, dalam artian keturunan dalam satu susunan, diantaranya ibu kandung sendiri atau ibu tiri yang telah dicerai sama bapak kandung kita sendiri. Yang kedua adalah goir muabbad, yaitu mahram yang sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, seperti adik perempuan atau kakak dan saudara perempuan. Nah, rukun pernikahan diantaranya ada calon mempelai pria dan wanita. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama bukanlah mahram antara kedua suami istri. Yang salah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Diantaranya adanya calon suami dan calon istri. Untuk calon suami ataupun calon istri tidak boleh satu mahram. Untuk calon istri terbebas dari halangan, yaitu masa iddah atau status masih istri orang. Yang kedua, adanya wali dari sang istri. Nah, wali sang istri ini haruslah bapak kandungnya sendiri. Bagaimana kalau misalnya nggak ada atau bapak kandungnya sudah meninggal? Itu bisa digantikan oleh orang yang dipercayanya, bisa dari abang atau kakak dari sang ibu dari calon istri, atau orang yang dipercayai dari keluarga si istri. Yang kedua adalah adanya dua orang saksi. Dua orang saksi ini penting karena untuk menyaksikan sang calon suami dan sang calon istri ini berstatus sudah menikah. Yang selanjutnya adalah ijab qabul. Ijab qabul yaitu perkataan dari sang mempelai laki-laki atau wakilnya jika berhalangan ketika akad nikah. Selanjutnya, jika sudah melakukan prosesi pernikahan, harus
melaksanakan hak dan kewajiban sebagai sepasang suami dan istri. Di antaranya, sang istri harus melayani dengan sepenuh hati sang suami, dan sang suami harus menafkahkan sang istri nanti. Nah, kalau misalnya hak dan kewajiban itu dijalankan dengan sepenuh hati dan dengan hati yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meridhoi pernikahan tersebut. Apa sih hikmah pernikahan itu? Di antaranya terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan soleha. Ketiga, terpeliharanya kehormatan yang sah antara suami dan istri. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik generasinya nanti. Kelima, terjalinnya silaturahmi antara dua keluarga, antara keluarga suami dan keluarga sang istri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 8 pendidikan agama Islam yang berjudul meraih berkah dengan mewaris. Mewaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah, atau apa saja yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal. Nah, dasar hukum waris yang terdapat dalam Al-Quran yaitu Quran Surat An-Nisa ayat ke-7 yang berarti bagi orang-orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagiannya pula dari harta peninggalan ibu dan bapak kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Untuk posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia itu sudah diatur pasal 171 yang menjelaskan pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Sebab-sebab menerima harta warisan diantaranya adalah nasab atau keturunan, yaitu kerabat ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudaranya beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggauli serta belum berduaan dengannya. Ketiga, yaitu wala, seorang yang memerdekakan seorang budak laki-laki ataupun budak wanita. Nah, untuk wala ini untuk sekarang kayaknya udah jarang kita dapati. Jadi paling hanya nasab yaitu keturunan. Jika sudah melakukan hukum pembagian waris secara Islam, maka menimbulkan manfaat dalam hukum mewaris, yaitu terciptanya ketentraman hidup dan kekeluargaan yang harmonis. Kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian dalam satu keluarga. Ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan. Selanjutnya, yang mendapat sepertiga bagian, diantaranya ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki ataupun cucu perempuan ataupun anak laki-laki. Kedua, yaitu dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir, yang mendapat 1/6 bagian, yaitu ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki
anak laki-laki ataupun cucu laki-laki ataupun saudara laki-laki. Selanjutnya ada nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Ketiga ada bapak, secara mutlak mendapat 1/6 bagian. Kemudian kakek, jika tidak ada bapak lagi. Terus saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus saudara perempuan sebapak, jika ada satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak.